Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian hadis, dan buku yang kita baca adalah Wasaya Rasul yang ditulis oleh seorang ulama Arab Di dalam kitab ini disebutkan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taqtahu amala syaitan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, pernah kami jelaskan sebelumnya bahwa Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Ya, nama jahiliyahnya itu adalah Abdul Syams, tapi dirubah oleh Nabi menjadi Abdurrahman. Tapi lebih banyak dikenal dengan Abu Hurairah karena sahabat ini ya begitu suka dan begitu cinta dengan kucing. Ya. Ini wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah. Pertama, beliau mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa bi kullin khair, tapi kedua-duanya baik. Ya. Seorang mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah juga baik. Cuma ada yang lebih baik, ada yang lebih dicinta, ya, yakni al-mu'minul qawi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, optimislah kamu wahai Abu Hurairah, ya, terhadap semua yang
bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, dan selalu kamu meminta pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, kalau sesuatu menimpamu jangan engkau mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukannya pasti akan begini dan begini. Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa, tidak perlu kita mengatakan seandainya saya begini, bisa jadi tidak begini. Seandainya begini, tidak begini kapan? Ya. Tetapi kata Nabi, katakanlah wahai Abu Hurairah, qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ya, Allah sudah menentukan, dan apa yang diinginkan oleh Allah itulah yang dilakukan, itulah yang terjadi. Ya, fa inna law tabtahu amal syaitan, karena kata-kata law itu membuka ya amal syaitan, artinya perbuatan setan. Ya. Tentu saja wasiat ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya. Guru kita di sini mengatakan al-muradu bil mu'minil qawiyyi al-qawiyyu fi imanihi wa yaqinihi. Yang dimaksud dengan seorang mukmin yang kuat, ya, kan ada itu orang mengatakan orang yang kuat itu adalah yang kuat fisik, ya kan? Tapi dalam kacamata agama, seorang mukmin yang kuat bukan hanya fisiknya, tapi yang paling penting itu adalah al-qawiyyu fi imanihi. Dia kuat ya dalam keimanannya. Wa yaqinihi, dan dia juga kuat dalam keyakinannya. Ya, itulah seorang mukmin yang kuat. Mungkin orangnya postur tubuhnya kecil, dari segi fisiknya lemah, tapi kekuatan imannya yang begitu kuat, keyakinannya begitu kuat. Dan inilah sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, kita kasih contoh. Ya, siapa yang direkam di dalam sejarah sebagai orang yang pertama kali syahid, ya, perempuan, ya, bahkan suaminya, keluarganya Yasir, ya, ya, Yasir itu keluarga miskin. Sebelum masuk Islam, bersama dengan keluarganya, istrinya namanya Sumayyah, dan ada anak laki-lakinya namanya Ammar. Ya, itu lebih banyak dibantu oleh Abu Jahal. Ya, dibantu dari segi ekonomi. Tapi tidak lama kemudian keluarga Yasir ini diberi hidayah oleh Allah dan dia masuk Islam. Marah Abu Jahal, kurang ngajar katanya itu Yasir. Dena hargaikan, ya selama ini bantui sehingga dia bisa berkecukupan, tapi kok diam-diam dia masuk Islam, tidak bilang-bilang sama saya. Marah, pergi dicari dan didapat, akhirnya disiksa. Ya. Jadi Yasir ini disiksa oleh Abu Jahal. Ya. Diikat, dicampur, ya, dan bahkan ya secara fisik ya dipukuli dengan kayu atau mungkin batu. Akhirnya dia mati. Ilmu nasen. Dan Yasir ini bisa bertahan karena imannya begitu kuat. Ya.
Kalau kamu mau ingkari keimananmu kepada Muhammad, kami akan melepaskan, kami akan membebaskan, dan kami akan kembali membantu. Tapi apa kata Yasir? Ajana mau bantu kan? Kamu tidak perlu lepaskan saya. Lebih baik saya mati dalam keadaan seperti ini ketimbang iman yang sudah masuk dalam diri saya harus keluar kembali. Lebih rengi matewe daripada mesti malere si peman nasa tepat natakalat tama diri lalan nawatan kali. Au dicala menterumate. Mati Yasir, istrinya ditanya, kamu loto kepada laki? Dicala to. Tapi seorang perempuan yang begitu kuat keyakinannya disiksa, bahkan kan dalam sejarah itu disebutkan diikat tangannya, baru ditarik oleh kuda, yang satu ke kanan, satu ke kiri, sepi, pasangnya dia sepi jari, yang penting dia sepi tepe, ya kan? Dan bahkan di dalam sejarah itu ya sampai ditusuk kemaluannya, dan disitulah dia meninggal. Itu tebak tawiriono. Inilah contoh-contoh dari sekian banyak sahabat yang begitu kuat. Ya, jadi seorang yang kuat bukan hanya fisiknya yang kuat, bukan ekonominya yang kuat, tapi yang kuat yang dimaksud adalah secara iman. Ya, ya. Keluarga Yasir dari segi kehidupan ekonomi lemah, tetapi dari segi iman bisa dikatakan termasuk yang paling kuat, karena dia rela mati demi untuk mempertahankan iman. Sama dengan istrinya Sumayyah, beda dengan anaknya. Ketika Ammar itu disiksa, dan oleh perangi pedina. Kalau opo terpaksa maka saya mengingkari ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dilepas. Tidak lama kemudian dilepas, ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini termasuk manusia paling celaka." Ya, maka Nabi minta, "Kenapa kamu Ammar mengatakan kalau dirimu celaka?" Saya katanya celaka karena saya menyaksikan dengan kedua mata kepala saya bapak dan ibu saya meninggal demi mempertahankan imannya. Ia nasuan tuku, nampak kamu nggak dicala caunan, dia oleh perang terpaksa maka dekat toba. Saya ingkari katanya risalah yang dibawa oleh Muhammad. Akhirnya saya dilepaskan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lapodangin pemuluh Ammar maka, "Kaifa wajadta kalbaka ya Ammar?" Waktu munasna jalla Abu Jahal magamematuna setepuk merutui. Bagaimana hatimu? Apakah keingkaranmu itu di lisanmu dengan hatimu, atau jangan-jangan cuma lisanmu yang mengatakan? Ya. Jadi maka Ammar napudangi Nabi ta, wajadtu qalbi mutmainnan ya Rasulullah. Wajadtu qalbi mutmainnan bil iman ya Rasulullah. Waktu puna sedacallah hatiku itu tetap beriman ya Rasulullah. Timuku dibawa nasa makkada di tapi hatiku makkada tetap. Ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, in adu wa'ud una camla opo angga bawa ko dito na magagi yang penting ko mon rotape hindi na malere. Inilah kata ulama, kalau ada orang disiksa bisa saja dia secara lisan mengatakan, iya saya ikut, yang penting hatinya dia nama patong. Kan itulah definisi iman, ya.
Al-iman al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wal 'amalu bil jawarih. Ya sangat tepat al-iqraru bil lisan. Kita mengatakan dengan lisan, lalu kemudian dibenarkan dengan hati, lalu kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ya sangat tepat. Jadi Ammar bin Yasir lisan Nabi bawa maka dia nawa tepat, tapi hatinya tetap tepat. Jadi maka dia minta nak kena calla mo ko pe mga pujahang agi-agi na puelo kunan kada iya. Yang penting hatimu jangan sekali-kali mengiyakan. Ini satu bukti bahwa inilah model seorang mukmin yang kuat. Tapi itu para sahabat lewat rejim dan umatku merejim. Dan dari sengini ko ini bangsa tak hadapi oleh mungai. Tapi sahabat-sahabat Nabi itu mereka sudah berhasil. Ya, merejim. Ya, merejim. Sabayaru ini tepuk tak terkadang malu malere. Ya, cendek bawa tas selana tepuk tak malere silanona. Ya kan? Tapi kau enggak tahu. Ya. Ya. Kalau dalam bahasanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang direkam dalam Al-Quran, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, aku lebih suka di penjara ketimbang menuruti yang begini-begini. Ya. Jadi yang kata makada Yero Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di penjara dulu, ya, baru kemudian menjadi seorang yang luar biasa. Ini rumus terbalik. Ada orang jadi orang luar biasa dulu, tapi pada akhirnya di penjara. Terbalik. Nabi Yusuf itu di penjara karena difitnah. Tapi dia berhasil karena kekuatan imannya begitu kuat. Ya kan? Digoda. Ya. Nah, sabadena berhasil goda angin. Nah, mencerita salah di rumah kudre. Maka dan alaga kak maka. Padahal Al-Quran mengatakan, in kana kamisuhu qudda min kubulin fasadakat wa huwa minal kadhibin. Wa in kana kamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ya. Nasukuna laga ko itai yerwa junna Nabi Yusuf sope pole yon atau sope pole mondri. Jadi maka dia kurangnya nareko sope wajunna pole mondri berarti tanato lena palaga. Mana kata ilaga palaga wajunna mondri sope. Beko carana ilaga. Malla Peko carana lena lagi tanapa bajunda sope di mondri. Nah, ternyata di perisai, koyolo nasa sope berarti alena tu palaga. Di perisai ternyata di mondri na bajunda sope kape berarti alena dilaga makbele makunrai. Tapi dasar ya namanya orang punya kekuasaan masuk penjara. Jadi maka Nabi Yusuf Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, aku lebih suka masuk penjara ketimbang menuruti kemauannya perempuan. Penjara dilepas ya jadi pejabat tinggi. Itu manusia-manusia yang direkam oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai seorang qawiyun fi imanihi, imannya begitu kuat, wa yakinihi, kekuatannya begitu kuat. Ya. Makanya Nabi SAW itu dalam hadis yang lain mengatakan begini, bukanlah seorang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain,
Misalnya Mas Smackdown, ada itu acara di TV Smackdown, wah, dia bisa banting-banting orang, kan kalau dia menang, bukan itu dalam perspektif agama, bukan itu orang yang kuat. Ya. Alladzi yamliku ghairahu, ya, yang bisa mengalahkan orang, yasra'u ghairahu, bisa mengalahkan orang, menumbangkan orang. Ya, bukan itu, tetapi yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Itu salah satu ciri orang yang kuat. Wal qawiyyu, ini juga seorang mukmin yang kuat itu, kata guru kita di sini adalah al qawiyyu fi ta'ati rabbih wa nusrati dinihi. Seorang mukmin yang kuat adalah seorang yang kuat ketaatannya kepada Tuhannya. Ya komelo kita minta malesi, ia tu tahu malesi tunggu ilori kuang Allah. Ya kau kata mungkin secara fisik dia kuat, tapi dia juga kuat ketaatannya kepada Tuhannya. Berarti itu kuat secara fisik dan kuat secara non fisik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, luar biasa. Umar bin Khattab itu oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dijelaskan bahwa Umar bin Khattab itu termasuk salah seorang sahabat yang sangat besar fisiknya. Kalau dilihat dari kejauhan, dia berjalan itu seperti orang yang mengendarai unta. Sakit rajana ditiru oleh Madela pada ketonang unta, padahal jumpa niru. Jadi kok jumpa ki udah na naita kita unta bawa naita penita toki. Tapi pangulunta Umar dari kejauhan dilihat itu seperti orang yang sedang di atas onta. Itu artinya betul-betul besar. Ya. Tapi imannya juga begitu kuat. Ya. Wajarlah kalau Nabi mengatakan Allahumma aizzal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya salah satu hambamu yang bernama Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Apa ini dua di kalangan kafir Quraisy termasuk orang hebat. Ya, termasuk orang hebat. Sehingga Nabi itu mengatakan, ya Allah, muliakanlah agama ini dengan salah satu dari dua orang itu. Waktu nanti pada sedang. Pak iya rumah mulut tahu waktu nanti pada sedang. Beliau mencoba. Ya, pari-hari itu Abu Jahal makuto berpengaruh. Pekocarane di Mekah Nabi kasih tanda bodoh. Ya, tapi ternyata Umar bin Khattab yang mendapatkan berkahnya doanya Nabi. Tak masalah. Ya, tak masalah. Mekah di kesana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar itu punya keistimewaan. Seandainya dia berjalan dari jalan ini dan setan itu tahu kalau Umar akan lewat di situ, pasti setan itu akan mencari jalan lain. Kencang pak, kencang. Nasa Nabi tayo Umar seandainya magkadalalo yun o lalano nasa setan magkadalalo matupuro Umar masih setan nilese sampai lalalay. Di na pada ini magkamiga setan kurau di kami lulong ka ko. Mitaw ko setan itu si Umar setan itu si mitaw. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dia itu selalu berdoa kepada Allahumma inni ghalidul qalbi walayyini.
Ya Allah, ini mula-mula Islamnya Umar, dia mengatakan, Allahumma inni ghalidhul qalbi falayyin. Tua kesini, saya ini orang keras. Nakui alaina panguluta Umar, maka saya ini orangnya keras ya Allah. Falayyin, maka jadikanlah aku ini sebagai hambamu yang lembut. Ya, jadi itulah fi ta'ati rabbih, masya Allah. Dia kuat, kepribadiannya kuat, imannya kuat, keyakinannya kuat, taatnya kepada Tuhannya juga kuat. Ya. Ya, itulah kata Nabi SAW, Umar bin Khattab itu saking kuatnya keyakinannya. Kayak Nabita waktu aku di Mekah, dia berdakwah itu door to door, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain kan. Dia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan diam-diam, ya, tidak terang-terangan dakwanya Nabi. Sesekali ke rumah sahabat, ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ dia sembunyi berdakwah Nabi SAW di Mekah. Kenapa? Karena Nabi bersama para sahabat itu takut kalau dakwanya terang-terangan dia diganggu sama orang kafir Quraisy. Tapi tahu sempat mulut tak Umar, nampudang ini minta, ya Rasulullah, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kalau memang kita yakin kita ini dalam kebenaran, mulai hari ini jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Tamaki sedang. Kita doa terang-terangan, dakwah terang-terangan. Maka mulailah dari situ dakwanya Nabi itu terang-terangan. Sehingga kemudian diceritakan Umar itu dengan Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, sejak Umar mengatakan pokoknya terang-terangan kita ini. Aja nanti masuk sungguh. Makanya itu ditahu. Nah, tahu ini. Itu kata Umar itu, Pak, padahal apet tambah seler. Semangat. Akhirnya jalan. Mak baris boleh masuk di bolana Al-Arqam bin Abil Arqam. Baru dia keluar ke masjid, ya, di Makkah. Orang kafir Quraisy itu tak selesai malam minta pakai mati nih tameng Umar si bawa Hamzah tamasel. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena memang ini termasuk, ya, pemuda pemberani. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang pemuda yang disegani. Umar bin Khattab juga adalah pemuda yang disegani. Ya, makanya ketika keduanya ini masuk Islam, masya Allah, dia terang-terangan dia. Dari fitaati rabbih wa nusrati dinihi, dia punya pribadi yang kuat untuk juga menolong agamanya. Bagaimana menolong agamanya Allah? Apakah memang agama perlu ditolong? Kata ulama, menolong agama Allah itu tiada lain adalah mengamalkan perintah-perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. In tansurullaha yansurkum. Jikalau engkau menolong Allah, maka Allah juga akan menolongmu. Maka dia tahu bicara itu Allah taala, ya, wal qahiru fawqa ibadihi, dia di atas segala-galanya. Maka jadi menolong agama Allah artinya kita konsisten menjalankan perintah-perintah Tuhan, mendakwakan agama, saling mengingatkan dalam kebajikan. Itu termasuk bagian daripada menolong agama. Ya, ada orang yang mencoba mencemarkan agama, maka kita harus mengklarifikasi. Ya, begitu. Panjang ini, sepotong saja kita jelaskan. Saya kira untuk sementara Bapak Ibu sekalian, ini yang kita jadikan sebagai pengantar. Insya Allah masih ada waktu, ya, kurang lebih, ya, 1/4 jam barangkali. Siapa tahu ada yang ingin berkomentar, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa kejadian Yasir suatu disiksa oleh Abu Jahal. Dia sempat mengatakan ada Nabi kemudian tidak itu tidak dilakukan, tapi berdasarnya tidak. Saya mengusulkan perumpamaan Ustaz. Kalau misalkan ini misalkan pembicaraannya seperti artinya disiksa seperti itu. Yang saya tidak mengakui perkataannya, artinya dia dari Islam, tapi misalnya saya, tetapi orang bisa itu memberikan syarat untuk membuktikan Anda keluar dari Islam, silaturahmi yang ya, apabila tarikan dari Islam dengan Islam, tapi ini sendiri dilakukan dengan perbuatan yang bisa kalau keluar atau ini bisa di tapi ini Islam seperti itu secara makasih pertanyaannya. Kita bicara tentang pemaksaan, ya. Jadi pemaksaan itu oleh para ulama ada dua macam atau dua model. Ya, ada istilah al-ikrahu al-mulji dan ada ikrah ghair mulji. Ada pemaksaan di mana pemaksaan itu tidak ada jalan keluarnya. Ya. Misalnya pemaksaan, kalau kamu tidak begini saya akan tembak, ya kan? Nah, kita tidak bisa lari, tidak bisa juga ngapa-ngapain, terpaksa begitu. Itu namanya pemaksaan, ya, apa istilahnya itu, murji sudah. Artinya tidak ada inisiatif untuk bisa melepaskan diri. Dek gagal alam untuk pasalamnya leta, terpaksa dilakukan. Nah, inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummati an-nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, Allah itu istilahnya mengangkat dosa itu dari hambaku, kata Nabi, kalau dia salah karena tidak tahu atau dia melakukan karena terpaksa. Nah, jadi ini hadis, kalau seandainya seperti itu, maka belum tak bisa bukti. Nah, pemasangi pemasai ale potongan demi muala senah, masuk wasaya senengenge, maka dah inungi pale, maka dah kau inungi ada bukannya, maka dah itu aja tahu. Tapi kau maka dah inungi. Ode minungi, mak betul mu tembak, tainungi apa boleh buat? Ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ini terpaksa karena tidak ada alternatif lain. Ya, kecuali kau menuki pada Dendre Ammar ini kesana Yasir Siba Sumayyah, maka lu pasihan. Ya, itu hukumnya begitu. Tapi kau makanai inungi, siapa dia buktinya? Bilang kalau saya tidak minum, apa hukumannya? Bilang kebeti lucilina. Nah, itu nama teteku di kebeti lucilina, macam ini. Itu namanya ada alternatif, bisa ditangguh. Tapi kau nyawa naga senang, aku istilah narandren. Ya, cia kita makwa mate tongengi, nono tongengi, mangantanono kiko deh, apa boleh buat? Kita lakukan. Itulah hadisnya
rufi'an ummati an-nisyan wa mastukrih pakai katana. Tagumat kedai, kode minum ni, utembak ko. Tega yung minum matembak ko, mo kurar. Lari ki, ondiki lari berarti dulu didinu. Karena ada jalan keluar, maka bisa kita melarikan diri. Maka nasio apa je, dulu lari apa boleh buat, tapi kode itu, maka tega ni. Napeng ke ko, latik ko, melulu tembak ko, lari memang no, neno didinu. Nah itu namanya apa itu mulji ya. Yang pertama itu baru mulji. Kalau mulji itu artinya masih ada jalan keluarnya untuk bisa menyelamatkan diri ya. Jadi kondisinya tadi itu maka dulu kami itu tonga masuk kode itu gaga ancaman, tidak ada konsekuensinya yang berat aja tengok ya. Ya tengok. Tapi kalau dipaksa ada kondisi pemaksaan dan pasti kita dianu atau misalnya ada keluarga yang disandra maka kodemu ane pokoknya aja na muharapi itu mau anak wah matung-matung ini terpaksa di apa boleh buat. Makasih. Itu disebut ikrah mulji dengan ikrah ghair mulji. Ya, dipaksa tidak ada alternatif, insya Allah tidak dosa. Dipaksa tapi ada alternatif lain, itu dosa. Maka deh, napasa ka. Agama tu nago kekuatan napasa maka deh. Melo nakapilu do cili ko deh bilu jadi bilu ni. Maka dah madosa ki sampo apa boleh madosa ki. Apa yang ko dikapin lucu ya dimulai perang itu nama hati tapi yang aku makin dulu saya mau digorong kalau tidak apa boleh buat tahdid diancam juga ya. Assalamualaikum Ustaz. Kami datang tadi terkait pembahasan sahabat Rasulullah Nabi Muhammad. Karena beliau juga sahabat kita merupakan sahabat yang spesial dari kalangan Rasulullah SAW. Maka sempat kami dapati katanya di bawah mata beliau terdapat garis kita yang sebabnya karena beliau selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mau bertanya sebenarnya apa yang terjadi rahasia juga sehingga begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat sekarang bahkan kami pribadi terkadang di hati maupun dalam bisa mengaku cinta kepada Allah dan Rasulullah, tapi hati kita sangat begitu lemah, bahkan begitu jauh menitikan air mata tanpa kepada Allah. Jika menanyakan sudah akhir dari yang telah berkata, sehingga sahabat umat meminta beritahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanyakan rahasianya. Itulah pengalaman spiritualnya Umar bin Khattab. Kita tidak tahu secara pasti rahasianya apa sehingga begitu kuat imannya. Ya, tapi itu zaunnya dia, itu perasaannya dia, itu pemahaman dan pengamalannya dia, ya, terhadap agama. Ya kan? Sampai-sampai begini. Nabi itu pernah mengatakan, ya, seandainya masih ada Nabi setelahku, maka Umar bin Khattab. Seandainya kamu berkemungkinan engkau mau Nabi matu nasi di bokok nasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar lah orangnya.
Jadi pengakuannya Nabi begitu luar biasa kepada Umar bin Khattab. Tentu penilaiannya itu tidak sembarang. Dia betul-betul imannya kuat, serius dan seterusnya. Kepribadiannya. Ya, rahasia di balik itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah. Iya kan? Ya. Ya, kurmun roh rasakan lundrane sing tepe. Maka Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ya ada 3 golongan yang merasakan nikmatnya iman itu. Iya kan? Nah, yang mana itu? Di antaranya adalah ya dia tidak mau kembali ke kufuran, ya, sama halnya dia tidak mau dilemparkan ke dalam neraka. Itu saking kuatnya imannya. Jadi intinya adalah ya, rahasianya adalah itu tadi, dia betul mendapatkan hidayah dari Allah dan dia meresapi semua itu sehingga ya seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi yang namanya iman itu kan yazidu wa yanqus. Kadang mendre, kadang nohi, kadang tambah, kadang kurangi. Makanya kan ada doa itu, Allahumma tsabbit qalbi alal iman. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas keimanan. Sampai ieu tepoe, kadang mendre, kadang no, kadang mendre, kadang. Ya, itulah sosoknya Umar bin Khattab. Intinya itulah zauknya dia. Itulah yang dia rasakan. Salasun man kunna wajada halawatal iman, kata Nabi. Ada 3 orang yang bisa merasakan nikmatnya iman. Di antaranya yaitu tadi, ketika iman sudah masuk, dia tidak akan rela iman itu keluar, seperti halnya dia tidak rela kalau yulqa binnari, kata Nabi, dilemparkan masuk ke dalam neraka. Ya, dan itu juga tentu berkat doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlindungan Nabi, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan masuknya 2 orang yang bernama Umar. Marakana perlindungan dari Nabi. Ini riasa barakah wa. Jadi doa-doa Nabi itu berkah, ya kan? Dan banyak buktinya. Ya, Anas bin Malik pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak sekali anaknya. Abdullah ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma allimhu at-ta'wil, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil, kata Nabi. Waktu gendong-gendong ya Abdullah bin Abbas, ya, maka ya Allah, ya, ajarilah anak ini ilmu agama dan ajarilah dia bagaimana bisa menafsir, menganalisis, memahami. Makanya Abdullah bin Abbas adalah sahabat kecil yang begitu luar biasa dalamnya ilmunya. Makanya disebut khabru hadhil ummah, lautannya umat ini, saking ilmunya begitu dalam. Ya, sama dengan Umar bin Khattab. Terima kasih. Itu naga agama. Ibu-ibu di belakang, satu lagi kita kasih kesempatan Mas Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait mengenai terkait mengenai perbedaan antara keinginan hati dan
bernafsu. Karena kita manusia lebih mementingkan hawa nafsu kita dibanding hati kita. Jadi saya benar-benar membedakan keduanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat, hawa nafsu itu hasilnya negatif. Kalau keinginan hati itu pasti positif. Kalau sesuatu yang kita lakukan tidak baik, itu hawa nafsu. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan itu adalah baik, itu berarti hati. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Al-Qur'an. Ya, nasabah itu nafsu ya, cik di bawah tu akad tanah dan kemak di bola rilana wa takalina tamwin la ammaratun bisu, selalu memerintahkan untuk berbuat yang tidak baik. Jadi, itu saya rumusnya. Ini kata hati atau kata nafsu? Lihat outputnya, apa yang kita lakukan. Kalau itu baik berarti itu hati, kalau tidak baik nafsu. Ya, saya kira jelas. Allahu a'lamu bissawab. Masih ada Baswa? Habis. Ya. Saya kira cukup pengajian kita pada kesempatan ini. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur. Nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Dan marilah kita bersama-sama membaca umur kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.